Berhenti merasa kalau dunia ini adalah milik kita sepenuhnya. Secara nalar, kita ini cuma sekelompok penghuni di sebuah planet kecil yang sedang berusaha keras memasang telinga ke arah kegelapan hampa yang luasnya nggak masuk akal. Selama puluhan tahun, manusia sudah membangun antena raksasa, teleskop radio supersensitif, dan algoritma canggih cuma buat satu tujuan, mendengar suara dari luar sana. Seringkali yang kita dengar hanyalah desis radiasi sisa Big Bang atau gangguan teknis dari satelit kita sendiri. Tapi dalam beberapa momen langka, The Machine atau semesta kita ini tiba-tiba mengirimkan sebuah sinyal yang begitu kuat, begitu teratur, dan begitu asing, sampai-sampai para ilmuwan yang paling logis sekalipun harus merinding dan bertanya-tanya, siapa yang sedang bicara? Hari ini, kita akan membedah 8 sinyal radio misterius yang pernah tertangkap oleh radar manusia. Kita akan melihat bagaimana anomali frekuensi ini menantang nalar kita tentang keberadaan peradaban lain di luar angkasa. Siapkan nalar kritis kamu, mari kita dengarkan bisikan kosmik ini satu persatu. Sinyal WOW 1977, protokol pesan yang singkat dan padat. Kita mulai dari legenda terbesar dalam sejarah pencarian alien, sinyal WOW. Pada tahun 1977, teleskop radio Big Ear di Ohio menangkap sinyal yang kekuatannya 30 kali lebih besar dari kebisingan latar belakang luar angkasa. Sinyal ini bertahan selama 72 detik, tepat di frekuensi 1420 MHz, frekuensi atom hidrogen yang dianggap sebagai bahasa universal semesta. Nalarnya begini, sinyal ini sangat tajam, narrowband, dan tidak berubah frekuensinya, persis seperti sinyal radio buatan manusia. Tapi sinyal ini datang dari arah konstelasi Sagittarius di tempat yang nggak ada planet atau bintang yang diketahui bisa menghasilkan itu secara alami. POV kamu sekarang, kamu melihat kertas hasil catakan datanya dan melihat tulisan tangan astronom Jerry Ehman yang melingkari kode 6EQUJ5 dengan tulisan WOW. Sinyal ini nggak pernah muncul lagi, seolah-olah seseorang di luar sana cuma melakukan ping test sekali saja, lalu pergi selamanya. FRB 121102, protokol sinyal berulang. Selama bertahun-tahun, kita sering menangkap FRB, ledakan energi radio dahsyat yang cuma muncul sekali lalu hilang. Tapi FRB 121102 mengubah segalanya. Ini adalah sinyal pertama yang tertangkap sedang melakukan pengulangan secara teratur. Nalarnya dari sinyal ini adalah aktivitas yang disengaja. Jika sebuah sinyal meledak sekali, mungkin itu karena bintang yang hancur. Tapi kalau dia meledak berulang kali dari titik yang sama sejauh 3 miliar tahun cahaya, berarti ada sesuatu di sana yang sedang aktif secara konsisten. POV kamu sekarang, kamu menyadari bahwa ledakan energi ini dalam 1 milidetik saja energinya setara dengan energi matahari selama puluhan ribu tahun. FRB 121102 mendikte nalar kita bahwa ada mesin raksasa atau peradaban yang sangat kuat yang sedang mengirimkan pesan lewat ledakan energi radio yang terorganisir. Sinyal BLC-1, protokol dari tetangga sebelah. Pada tahun 2019, proyek Breakthrough Listen menangkap sinyal aneh dari arah Proxima Centauri, bintang yang paling dekat dengan matahari kita. Sinyal ini dinamakan BLC-1, Breakthrough Listen Candidate 1. Frekuensinya 982 MHz, frekuensi yang jarang dipakai oleh satelit atau pesawat angkasa manusia. Nalarnya adalah lokalitas yang mencurigakan. Proxima Centauri punya planet di zona layak huni. Saat sinyal ini tertangkap selama 30 jam, para ilmuwan langsung siaga 1. POV kamu merasa sedang menguping pembicaraan dari rumah tetangga sebelah yang selama ini kamu kira kosong. Meskipun belakangan ada perdebatan bahwa ini mungkin gangguan dari peralatan di bumi, BLC-1 tetap menjadi pengingat bahwa pesan yang kita cari mungkin tidak datang dari galaksi jauh, tapi dari halaman belakang rumah kita sendiri. Sinyal SHG B02+14A, protokol Watering Hole Cosmic. Sinyal ini tertangkap 3 kali pada tahun 2003 oleh proyek SETI at Home. Yang bikin merinding adalah lokasinya, sebuah titik kosong di antara konstelasi Pisces dan Aries, di mana tidak ada bintang yang terlihat dalam jarak 1000 tahun cahaya. Nalarnya adalah frekuensi hidrogen. Sinyal ini dipancarkan tepat di frekuensi di mana air dan hidrogen mengeluarkan radiasi, area yang disebut ilmuwan sebagai watering hole, tempat di mana peradaban berbeda secara logis bakal berkumpul untuk saling sapa. POV kamu sekarang, kamu berada di tengah padang rahi yang sangat luas dan tiba-tiba mendengar suara radio dari dalam tanah yang kosong. SHG B02+14A mendikte nalar kita bahwa mungkin ada objek yang sengaja menyembunyikan diri, namun tetap memancarkan sinyal untuk kita temukan. Pulsar LGM-1, protokol jam kuantum. Lompat ke tahun 1967 saat astronom Jocelyn Bell Burnell menemukan sinyal yang berdenyut dengan presisi luar biasa, sekali setiap 1,33 detik. Saking teraturnya sinyal ini, para ilmuwan saat itu memberikan kode LGM-1 alias Little Green Man. Nalarnya adalah keteraturan yang mustahil. Secara nalar, tidak ada benda alam yang bisa berdetak setepat jam dinding. Mereka sempat yakin sudah menemukan alien. Belakangan kita tahu itu adalah pulsar, atau bintang neutron yang berputar cepat. Tapi LGM-1 adalah bukti sejarah bahwa nalar pertama manusia saat melihat keteraturan di alam semesta adalah, ini pasti buatan seseorang. Ini menunjukkan betapa haus atau takutnya kita terhadap kehadiran entitas lain di luar sana.
Sinyal satelit Black Knight, protokol mata-mata purba. Ini adalah salah satu anomali paling populer di internet, Black Knight Satellite. Legenda bermula dari laporan Nikola Tesla yang menangkap sinyal aneh tahun 1899, diikuti oleh sinyal aneh tahun 1920-an. Beberapa orang percaya ada objek misterius di orbit polar bumi yang sudah ada di sana selama 13.000 tahun. Nalar sistemiknya adalah anomali orbit. Kita belum punya satelit saat sinyal ini pertama kali tertangkap. POV kamu sebagai penonton, kamu melihat foto objek hitam aneh di luar angkasa dan merasa ada pengawas yang sudah mengintai bumi sebelum peradaban modern kita mulai. Meskipun sains sering membantahnya sebagai sampah angkasa, misteri sinyalnya tetap menjadi bahan pikir bagi nalar konspirasi tentang adanya hardware alien yang sudah memonitor kita sejak lama. Pesan Arecibo, protokol ping keluar. Berbeda dengan poin lain, ini adalah sinyal yang kita kirimkan tahun 1974 dari teleskop Arecibo menuju gugus bintang M13. Sinyal ini berisi data tentang manusia, DNA kita, dan lokasi kita di galaksi. Kenapa ilmuwan merinding? Karena nalar keamanan kosmik. Stephen Hawking pernah mengingatkan bahwa mengirimkan pesan keluar sana sama saja dengan berteriak di dalam hutan gelap yang penuh predator. POV kamu menyadari bahwa kita baru saja mengirimkan alamat rumah kita ke seribuan bintang tanpa tahu siapa yang bakal membacanya. Pesan Arecibo mendikte nalar kita tentang rasa takut akan balasan yang mungkin datang bukan dengan kata-kata, tapi dengan armada yang tidak kita inginkan. Sinyal radio The Cosmic Hum, protokol suara latar belakang. Terakhir ada anomali yang disebut Cosmic Radio Hum. Saat para ilmuwan mencoba mengukur sinyal dari bintang-bintang pertama, mereka justru menemukan suara dengungan radio yang 6 kali lebih keras daripada yang diprediksi oleh semua teori matematika. Nalarnya adalah sistem noise yang tidak diketahui. Ini seperti kamu masuk ke dalam sebuah ruangan yang harusnya sunyi, tapi kamu mendengar suara dengungan mesin yang sangat keras padahal nggak ada mesin di sana. POV kamu menyadari bahwa semesta ini memiliki bisikan latar belakang yang belum bisa kita pecahkan kodenya. Apakah ini suara dari dimensi lain atau sekedar kegagalan kita dalam memahami hardware semesta? The Hum mendikte nalar kita bahwa kita masih sangat buta terhadap frekuensi asli dari realita tempat kita tinggal. Jadi, apa benang merah dari 8 sinyal misterius ini? Secara nalar, semesta itu tidak sunyi, kita hanya belum sinkron dengan frekuensinya. Setiap sinyal ini mengingatkan bahwa di balik ketertiban yang kita lihat lewat mata, ada kekacauan informasi di spektrum radio yang mungkin berisi data yang sangat penting. Sinyal WOW dan BLC-1 menguji harapan kita akan tetangga. FRB dan LGM-1 menguji pemahaman kita tentang mesin alam. Arecibo dan Black Knight menguji rasa aman kita dalam kerahasiaan. Ketertiban semesta mungkin dibangun di atas komunikasi yang kita belum punya decodingnya. Memahami sinyal-sinyal ini bukan cuma buat bikin kita takut, tapi buat bikin kita sadar, nalar manusia adalah satu-satunya alat yang kita punya untuk mencoba mencari arti di balik desis radio kosmik yang seolah-olah sedang memanggil nama kita di tengah kegelapan. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal kerincit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.